Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Pradana, NIM 1961238, dan rekan saya Eka Mega Susunarini dengan NIM 1961428. Kami dari STIE PGRI Dewantara Jombang akan mempresentasikan mengenai evaluasi strategi guna untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh Bu Ratna Dwi Jayanti SEMM. Sebelum itu, apa sih pengertian dari evaluasi strategi? Jadi evaluasi strategi adalah cara bagaimana pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Di sini ada 3 aktivitas mendasar untuk mengevaluasi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal sebagai dasar strategi. Yang kedua, mengukur prestasi, dan yang terakhir, mengambil tindakan atau korektif. Selanjutnya kita masuk mengenai balance card. Jadi menurut Atkinson et al. Dalam buku Sonny Yuwon et al. 2007 halaman 8, dia menerangkan bahwasanya pengukuran dan sistematis manajemen penilaian kinerja dengan ada 4 perspektif. Yang pertama adanya keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga proses bisnis internal, serta pembelanjaan dan pertumbuhan. Nah, dari situ kita dapat menarik di mana balance atau berimbang berarti menunjukkan bahwa kinerja eksekutif diukur secara berimbang dari 2 aspek, dan juga scores atau kartu skor, yaitu kartu yang ditujukan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang dan juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan personil di masa depan. Selanjutnya ini tadi ada 4 perspektif, dimana perspektif berikut balance score. Yang pertama ada keuangan, yaitu digunakan untuk finansial. Ukuran finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak bagi peningkatan laba perusahaan. Yang selanjutnya ada pelanggan, di mana perspektif pelanggan dalam balance card mengidentifikasi bagaimana kondisi pelanggan dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Yang ketiga kan ada proses bisnis, di mana setiap bisnis memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memberikan hasil fisik yang baik. Dan yang terakhir ini adalah pembelajaran dan pertumbuhan, di mana menurut Sonny Yuwon, Edi Soekarno dan Muhammad Iksan pada tahun 2007 pada halaman 39 sampai 43 mengemukakan bahwa proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan juga prosedur organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Eka Mega Susunarini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Gali Pradana tentang evaluasi strategi. Pengertian perencanaan kontingensi ialah rencana-rencana alternatif yang dijalankan apabila peristiwa-peristiwa penting tertentu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hanya bidang yang mendapat prioritas tinggi yang harus membutuhkan jaminan kontingensi, dan kontingensi harus sesederhana mungkin. Fungsi utama rencana kontingensi: 1. Membuat manajer lebih bisa beradaptasi dengan mendorong mereka lebih bisa berapresiasi bagaimana variabel masa depan berubah. 2. Memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan. 3. Mencegah munculnya kepanikan terhadap situasi kritis.
Adapun cara membuat rencana kontingensi yang efektif melalui 7 langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kejadian-kejadian yang menguntungkan maupun tidak diinginkan yang bisa menghambat pelaksanaan strategi. 2. Menemukan titik-titik picu. Perhitungkan kapan kejadian-kejadian kontingensi kemungkinan besar terjadi. 3. Menilai dampak dari setiap kejadian kontingensi, perkiraan manfaat atau bahaya potensial dari setiap kejadian kontingensi. 4. Mengembangkan rencana kontingensi, pastikan bahwa rencana kontingensi sesuai dengan keadaan saat ini dan masuk akal secara ekonomis. 5. Menilai dampak negatif dari setiap kejadian kontingensi, menguantifikasi nilai potensial dari setiap rencana kontingensi. 6. Menentukan sinyal-sinyal awal akan terjadinya kontingensi sebagai antisipasi sejak dini. 7. Bila ada ciri-ciri awal yang bisa dipercaya bahwa akan terjadinya kejadian kontingensi, kembangkan rencana di awal untuk menarik keuntungan dari menjadi perusahaan yang pertama bertindak mendahului perusahaan lain. Auditing. Audit merupakan salah satu alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi. Dalam melakukan audit, auditor independen menggunakan suatu standar, yakni General Asset Auditing Standard atau GAAS, merupakan aturan-aturan dan pedoman umum yang digunakan para editor independen dan meliputi referensi bagi kualifikasi pemeriksa, bidang kerja atau tugas pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan atau standar pelaporan. Kesimpulan, evaluasi strategi efektif memungkinkan suatu organisasi untuk memanfaatkan kekuatan internal organisasi ketika mereka melakukan pengembangan, memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang muncul. Organisasi-organisasi yang sukses meluangkan waktu untuk merumuskan, melaksanakan, dan kemudian mengevaluasi strategi dengan hati-hati dan sistematik. Sekian pembahasan dari kami tentang evaluasi strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.